Jangan sampai kita jadi orang yang mimpinya tinggi, wah semuanya disuruh kerja nggak mau, turut toh. Disuruh bisnis yang nggak mau, turut toh. Disuruh ikhtiar lamar kerja yang nggak mau, turut toh. Tapi kalau update status, semua akan indah pada waktunya. Yang gitu. Khair, ahlan. Dari Mbak di belakang, wajib soal. Apa saja kunci-kunci pembuka rezeki? 3 kunci pembuka rezeki. 1, jazakumullah khairan katsir ayahanda, keluarga besar semua PT Zain Semita Raya Solo. Semoga Allah memuliakan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidil qahar, alhamdulillahi al-malikul jabbar, alhamdulillah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yash'ani nafsahu ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah, ibtigha'a mardatillah. Al-ayah. Segala puji milik Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diizinkan sama Allah istiqomah sampai kita wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada satu nama yang kalau kita menyebut nama beliau, kita rindu ingin berjumpa dengan beliau. Yang kalau nama beliau disebut, bergetar jiwa kita, penuh sensasi keimanan. Satu nama yang kalau teman-teman perempuan nanti kelak punya anak, atau teman-teman akhwat muslimah kita di belakang kelak punya cucu, mudah-mudahan satu nama ini bisa disematkan jadi nama untuk putra-putri, anak cucu keturunannya, yakni nama terbaik manusia termulia di muka bumi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Beri nama anak bisa Muhammad,
beri nama cucu, bisa disisipkan Muhammad di awalannya. Tambahan belakangnya mungkin sesuai dengan keinginan beliau masing-masing. Atau mungkin nama-nama yang dinukil dari Al-Quran, seperti kayak Yusuf, Yunus, Musa. Ada juga nama-nama dalam Al-Quran, Isa, Ali Imran, dan nama-nama indah yang Allah maktubkan dalam Al-Quran. Asal nggak sembarang comot. Takut-takut dia sembarang comot, dia berbangga nama anaknya ada dalam Al-Quran. Begitu ditanya, nama anaknya siapa? Nama anak saya Tony. Nama panjangnya siapa, Bu? Syaitanir Rajim. Nama anaknya Syaitanir Rajim. Padahal itu ada dalam Al-Quran, ada. Tapi adalah jangan sembarang comot. Nama anaknya Uun, nama panjangnya siapa? Fir'aun. Gak sembarang comot. Tapi memang harus benar-benar diambil nama-nama terbaik, yang salah satunya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di ayat tadi, ibtigha'a mardatillah. Fokusnya adalah ibtigha'a mardatillah. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 207. Hadirin jamaah sekalian yang dicintai Allah, kadang ketika duduk di majelis ilmu ada banyak orang duduk dan banyak niat. Ada yang karena gak enak lah kajian rutin, ini emang kewajiban PT Zain Semitra Raya. Ada yang sesekali lah, kapan lagi duduk majelis ilmu. Padahal semua amal salih kita diminta untuk ikhlas, ibtigha'a mardatillah. Fokusnya adalah cari ridhonya Allah. Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah Allah perintahkan tiap kali kita mau beramal salih kecuali kita ikhlas hanya untuk Allah semata, bukan yang lain. Saya ngajak diri saya dan hadirin sekalian, yuk di awal ta'lim siang kita, sharing session di siang ini, mari luruskan niat semata hanya untuk berharap ridha Allah Azza wa Jalla. Teriring doa untuk hadirin, kalau ada yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini segera menikah. Kalau dia sudah menikah, semoga keluarganya semakin sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang salih-salihah. Mudah-mudahan Allah izinkan segera berangkat haji dan umrah ke Baitullah biiznillah. Teman-teman dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu gambaran orang yang paling amanah. Dilanjutkan terus keamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sosok ulama tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Namanya siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ini ulama tabi'in. Di atasnya tabi'in itu ada sahabat. Kelas-kelas sahabat itu angkatan-angkatannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, Suhaib ar-Rumi dan kawan-kawannya. Sebelum nanti menginjak kisahnya tabi'in, saya mau ngasih kisahnya sahabat Umar bin Khattab sama Mu'aykib. Teman-teman yang dirahmati Allah, Baitul Mal punya penjaga. Zaman Umar bin Khattab, salah satu yang dipasrahkan untuk bersih-bersih Baitul Mal ada namanya Mu'aykib. Siapa sih Mu'aykib? Penjaga Baitul Mal, tukang bersih-bersih Baitul Mal. Mu'aykib satu ketika lagi bersih-bersih Baitul Mal waktu zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Mu'aykib nemuin satu koin dirham. Satu koin dirham itu kalau sekarang kira-kira 70 ribuan. Satu koin dirham. Karena waktu Mu'aykib jadi penjaga Baitul Mal, pemimpinnya, Amirul Mukmininnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mu'aykib merasa kalau ada uang lagi nyapu ketemu, maka ini nanti kembali kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata begitu dia nemuin satu dirham, lewatlah di depan Mu'aykib anaknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar.
Sama Mu'aikib dipanggil, ya Abdullah ta'al, wahai Abdullah kemari, kata Mu'aikib. Abdullah yang waktu itu usianya masih kecil teman-teman, ya manut dipanggil Mu'aikib. Iya paman Mu'aikib, ada apa? Ini Abdullah, saya lagi bersih-bersih Baitul Mal, terus saya nemuin 1 koin dirham. Ini kan kamu anaknya pemimpin, maka ini nanti menjadi milikmu ya, soalnya saya nemu nih di Baitul Mal. Uang 1 dirhamnya sama Mu'aikib dikasih ke Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar namanya anak kecil, gak tahu apa-apa, pulang ke rumah senang. Ayah, aku dikasih uang 1 dirham. Sama siapa? Kata Umar bin Khattab. Kata Abdullah, sama paman Mu'aikib, penjaga Baitul Mal. Dari mana dia dapat? Kata paman Mu'aikib, paman lagi nyapu-nyapu, nemu uang, lantas dikasih sama saya. Oh sebentar, ayo kita pergi ke Mu'aikib. Digandeng tangannya Abdullah bin Umar bin Khattab, Umar sama Abdullah pergi ke Baitul Mal nemuin Mu'aikib. Sesampainya di Baitul Mal dicari, mana Mu'aikib? Kemari. Mu'aikib menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab tanpa tedeng alih-alih, Umar nanya, wahai Mu'aikib, apa maksudmu kamu nyapu nemu uang 1 dirham kamu kasih ke anak saya? Apakah kamu mau mencelakai saya di akhirat kelak, di akhirat kelak, agar 1 kaum muslimin di dunia menuntut saya gara-gara 1 dirham? Mu'aikib bergelagak, bingung mau jawab apa. Gak gitu wahai Amirul Mukminin, maksud saya tuh gak begitu. Saya lagi nyapu nemu uang karena Anda Amirul Mukminin, maka ini menjadi haknya Anda. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah apa yang ada di Baitul Mal, di mana dia bercecer, kembalikan ke Baitul Mal. Jangan sekali-kali engkau memberikan sesuatu kepadaku yang bukan hakku, kata Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kita belajar dari kisah Umar bin Khattab sama Mu'aikib. Kita belajar ternyata bahkan 1 dirham pun Umar bin Khattab gak mau hadir. 1 dirham, 1 koin perak 70.000. Kalau bukan haknya gak mau diambil sama Mu'aikib, gak mau diambil sama Umar bin Khattab. Teman-teman, bahkan ini kalau kisah ini masyhur ya, kisah yang kedua tentang Umar bin Khattab sebelum nanti ke kisahnya Sufyan Ats-Tsauri. Umar bin Khattab itu salah satu seorang Amirul Mukminin yang kalau orang datang bertamu malam-malam ditanya dulu sama Umar, kamu datang hajatmu untuk kaum muslimin atau untuk pribadi? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau jawabannya untuk kaum muslimin, itu apinya dibiarin nyala. Tapi kalau untuk pribadi, sebentar saya matikan api ini karena api ini milik kaum muslimin. Allahu Akbar. Saking detailnya bahkan di kisah salah satu riwayat, Umar bin Khattab itu pernah menghadiahi kaum muslimin beberapa gentong zaitun. Ada kaum muslimin dikasih hadiah bergentong-gentong zaitun, dan Umar udah deklarasikan, keluargaku jangan ngambil minyak zaitun ini. Minyak zaitun ini sudah resmi saya hadiahkan, saya hibahkan untuk kaum muslimin. Keluarga boleh ngambil nggak? Keluarga nggak boleh ngambil karena ini hadiah untuk muslimin. Sedangkan kamu sudah saya kasih jatah sendiri. Ini minyak zaitunnya, kata Umar bin Khattab. Tahu yang terjadi teman-teman yang dirahmati Allah? Semua kaum muslimin datang ngambil minyak zaitun. Namanya gentong. Sekalipun minyak zaitun habis, minyak itu pasti akan nempel di langit-langit gentong. Minyak lengket nempel di langit-langit gentong. Al-Kisah ketika sudah habis semuanya itu diambil kaum muslimin hadiah dari Umar bin Khattab. Lalu kemudian anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, ini lagi-lagi Abdullah bin Umar, datang melihat gentong habis. Tangannya dimasukin, minyak zaitunnya udah habis. Aku tak ngambil sisa-sisa yang nempel di langit lah. Sama Abdullah bin Umar tangannya ditempelin di langit-langit. Habis tempel, ini kan minyak banyak nih sisa nempel di langit-langit gentong. Diolesin ke rambutnya sampai-sampai rambutnya klimis banget, seperti orang yang lagi pakai pomade. Keren banget. Abdullah bin Umar pulang nemuin Umar bin Khattab, terus ditanya sama Umar, "Ma ajmal anta ya Abdullah?" Abdullah, kok kamu ganteng banget sih, rambutmu kayak pakai pomade. Itu dari mana Abdullah? Tanya Umar. Kata Abdullah, wahai ayah,
ini tadi sisa minyak zaitunnya yang Anda sudah hibahkan buat kaum muslimin. Apa kata Umar bin Khattab? Tunggu sini wahai Abdullah, saya panggilkan tukang cukur. Panggilin tukang cukur sama Umar. Begitu tukang cukurnya datang, Umar bilang, wahai Abdullah, jangan kemana-mana, ini saya panggil tukang cukur agar tukang cukur ini membotak pelotoskan kepalamu sekarang juga. Dibotak pelontos detik itu juga. Asbab apa? Asbab ia memakai sesuatu yang Umar sudah bilang hibah untuk kaum muslimin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud wahai orang-orang beriman, awfu bil'uqud, penuhilah janji-janji, penuhilah kesepakatan, penuhilah kontrak kerja di mana tempat kita bekerja. Patuhilah semua peraturan-peraturan di mana kita lagi dapat amanah akan peraturan-peraturan yang lagi kita emban di hari ini. Karena sebenarnya teman-teman yang dirahmati Allah, rezeki kita sudah Allah takar, gak mungkin tertukar. Kalau Allah sudah takar dan gak mungkin tertukar, maka diambil rezeki itu dengan cara yang culas atau diambil rezeki itu dengan cara yang halal, rezeki itu akan tetap sampai sama kita. Yang beda dengan cara culas atau cara halal adalah barakah di rezeki itu. Ma huwal barakah atau ma hiyal barakah? Apa sih barakah? Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang hadir di harta yang kita punya. Bukan cuma sekedar banyak, karena kalau banyak hartanya Qarun lebih banyak. Bukan sekedar berkuasa, karena kalau sekedar berkuasa Firaun juga berkuasa. Bukan cuma sekedar pandai bersilat lidah, jilat sana jilat sini, karena Haman pun juga pandai bersilat lidah menjadi seorang pejabat karena menjilat sana dan menjilat sini. Bukan cuma sekedar itu, tapi kita berpikir gimana kalau Allah titipin amanah, jadi kepala staf, jadi orang yang dipasrahi transaksional, jadi orang yang dipasrahi untuk mengirim ke sana, mengirim ke sini. Gimana caranya itu semua yang Allah titipkan kita pegang seamanah mungkin. Karena Allah berfirman tadi Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama, aufu bil'uqud, sepakati apa-apa yang udah kita sepakati bersama. Teman-teman yang dirahmati Allah, Al-Kisah datang dari Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tadi kisahnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, kali ini kisahnya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama luar biasa. Beliau juga orang yang faham agama, fakihnya luar biasa. Saking cerdas dan tajam analisanya, Sufyan Ats-Tsauri diminta sama pemerintah kota Hijaz waktu itu untuk jadi qadhi atau hakim. Tapi Sufyan Ats-Tsauri nggak mau. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri pergi keluar daripada Hijaz, kota Mekah, menuju kota Yaman. Di Yaman, teman-teman yang dirahmati Allah, Sufyan Ats-Tsauri bekerja di salah satu kebun kurma. Al-Kisah singkat ceritanya, beliau sampai di kebun kurma melamar pekerjaan, ditanya sama owner dari kebun kurmanya, siapa kamu? Sufyan Ats-Tsauri ini ulama. Karena ditanya siapa kamu, Sufyan Ats-Tsauri jawab, ana Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Ternyata rupanya owner dari kebun kurma itu mengira namanya Abdullah. Teman-teman, zaman sekarang kalau kita melihat ustaz, kita bisa tahu, oh ini beliau Ustaz Fulan. Karena hari ini ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada sosial media, kita bisa tahu dari wajahnya. Tapi zaman itu walaupun nama masyhur Sufyan Ats-Tsauri udah masyhur, tapi orang nggak tahu kalau luar kota yang mana sih orangnya. Tapi terkenal, zuhud luar biasa. Terkenal, nggak mau ngambil kalau bukan daripada haknya beliau. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri kerja di kebun kurma 3 bulan, teman-teman, kerja di kebun kurma
metik kurma, panen kurma, packaging kurma, bungkusin kurma, catat orderan kurma, distribusikan kurma, hantarkan kurma. Itu dilakukan sama Sufyan Ats-Tsauri 3 bulan. Satu ketika jelang bulan keempat ditanya sama majikan ownernya kebun kurma. Kata majikannya, ya Abdullah Ta'al. Wahai Abdullah, ini Sufyan Ats-Tsauri nih. Ya Abdullah, Sufyan Ats-Tsauri, Ta'al, kemarilah. Kata Abdullah, iya wahai tuanku, saya datang. Kata pemilik kurma, beliau tanya, saya tahu kamu kan dari Hijaz, betul? Iya, dari Hijaz, Mekah. Apa bedanya kurma kami, kurma Yaman, sama kurma kalian, kurma Hijaz? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal Abdullah tadi? Kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai tuanku, wahai bos, wahai owner, saya nggak bisa bedain apa perbedaan kurma Yaman sama kurma Hijaz. Karena selama 3 bulan saya bekerja, tidak satu butir pun pernah saya makan. Tersenyum jamaah ownernya, ini orang aneh banget. Kata beliau, kamu mau niruin zuhudnya Sufyan Ats-Tsauri ya? Ini padahal di depan matanya Sufyan Ats-Tsauri. Dicandain, kamu mau niru-niru zuhudnya Sufyan Ats-Tsauri? Orang mah metik ya makan aja kali. Akhirnya beliau kelakar. Masuk kantornya, ketemu sama tamu, beliau kelakar begini. Itu tuh saya punya karyawan, mirip dia mau gaya-gayaan, mau ngikutin Sufyan Ats-Tsauri zuhudnya. Mana? Ciri-cirinya kayak gimana? Tanya tamunya. Karena soalnya sang raja akan memberi hadiah sekian peti emas kalau dia bisa menemukan Sufyan Ats-Tsauri. Akhirnya terus disebut ciri-cirinya karyawan saya begini, begitu, begitu. Dijawab sama tadi partner bisnisnya beliau, oh itu Sufyan Ats-Tsauri, ayo cepat ketemui beliau. Kalau bisa kita tangkap beliau, tangkap, kita hadapkan daripada khalifah, nanti kita dapat 1 peti emas. Begitu didatangi kebun kurma, ternyata Sufyan Ats-Tsauri sudah menghadap kepada khalifah, bertemu di Hijaz lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Teman-teman yang dirahmati Allah, tapi hikmahnya dari kisahnya Sufyan Ats-Tsauri, bahkan 3 bulan proses kurma, petik kurma, panen kurma, packing kurma, catat orderan kurma, distribusiin kurma, 1 butir pun gak ada yang masuk ke perutnya Sufyan Ats-Tsauri. Saking amanahnya beliau mengemban amanah. Teman-teman yang dicintai Allah, seperti itulah beliau orang-orang hebat. Siapa sih sumber inspirasinya? Sumber inspirasinya tentu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah 33 Al-Ahzab ayat 21-nya. Di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh suri tauladan yang paling baik. Teman-teman, saya mau nanya, apa bedanya qudwah sama uswah? Ada yang tahu? Apa bedanya qudwah sama uswah? Kalau qudwah itu keteladanan cuma dari satu sisi. Dia qudwah dari satu sisi tapi tidak di sisi yang lain. Itu namanya apa? Qudwah. Tapi kalau uswah itu keteladanan dari semua sisi, semua aspek. Dari siapa beliau sampai siapa beliau yang lain, itu keteladanan sempurna. Jadi suami Rasulullah, suami teladan. Jadi seorang sahabat Rasulullah, sahabat teladan. Jadi seorang pemimpin Rasulullah, pemimpin teladan. Jadi seorang owner bisnis, beliau jadi seorang owner teladan. Jadi seorang pengusaha, beliau jadi seorang pengusaha teladan.
Jadi seorang guru yang mengajarkan ilmu, beliau menjadi guru yang patut diteladani. Bukan cuma sekedar jargoni, tapi guru yang benar-benar memberi contoh terbaik untuk banyak orang-orang di sekeliling beliau. Inilah Rasulullah SAW. Siapa yang dicontoh oleh orang-orang hebat tadi? Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Yang dicontoh adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah, teman-teman, di rumah beliau. Jadi kalau hari ini kita melihat ada miniatur rumah Rasulullah di Museum Madinah. Mudah-mudahan kita semua yang belum haji, belum umrah, segera berangkat haji dan berangkat umrah. Yang sudah pernah haji dan umrah, kembali lagi berangkat haji dan umrah ke Baitullah. Di miniatur daripada Museum Madinah, rumahnya Rasulullah bersama Bunda Aisyah radhiyallahu anha ukuran 5 kali 5,5 meter. Ukuran 5 kali 5,5 meter. Sesederhana itu. Makanya ada riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW kalau mau sujud itu beliau mesti menekuk kakinya daripada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Saking terbatasnya kamarnya Rasulullah, manusia paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah satu siang lapar luar biasa, panas, dan kita tahu Madinah itu kalau panas panas banget, kalau dingin dingin banget. Kalau panas bisa 40 derajat, 42 derajat. Waktu lagi panas-panasnya, lapar-laparnya, Rasulullah masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah ada hujrah. Hujrah itu kamar. Rasul masuk lagi dalam kamarnya. Di atas kamar, di dalam kamarnya Rasulullah SAW ada kasur. Di atas kasurnya ada kurma 1 butir, teman-teman. Di dalam rumah, di dalam kamar, di atas kasurnya. Kasurnya milik Rasulullah SAW dengan istri beliau. Di atas kasur itu ada kurma. Saya tanya sama teman-teman. Teman-teman kalau masuk rumah, di dalam rumah, masuk ke dalam kamar ya teman-teman. Di dalam kamar ada ranjangnya teman-teman. Di atas ranjang ada roti gandum atau roti gembong. Kira-kira itu roti makan atau tanya dulu? Kalau teman-teman ada begitu, ini roti di atas kasur saya ini. Tanya dulu ini roti milik siapa atau langsung kita sikat? Biasanya langsung, karena kita tahu ini di atas kasur saya, kamar saya, rumah saya, ada roti di atas kasur. Kalau kita mungkin ya kita sikat. Rasulullah SAW 1 butir kurma. Rasul tanya sama istri beliau, punya siapa ini? Istrinya waktu itu yang jawab, ya saya nggak tahu ini punya siapa sayangku. Rasulullah nggak tahu punya siapa, istri beliau nggak tahu punya siapa. Apa yang Rasul lakukan? Gak dimakan sama Rasulullah. 1 butir kurma dibalikan ke Baitul Mal. Allahu Akbar. Dikasih ke Baitul Mal. Padahal itu dalam rumah, di dalam kamar, di atas kasur. Kalau kita masuk dalam rumah, ada kulkas, dalam kulkas ada telur, kita yakin 100% pasti itu telur kita. Gak pakai tanya anak, gak pakai tanya istri, dah ceplok aja telurnya. Padahal Nabi SAW enggak. Saking hati-hatinya Rasulullah SAW. Maka benar kalau Allah itu gambarin keindahan, kemuliaan, akhlaknya Rasul SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad, la'ala, benar-benar berada di atas khuluqin azim, akhlak yang paling the best. Siapa yang gak terpana? Jabir bin Samurah. Satu ketika pernah keluar rumah malam-malam, bulan purnama lagi bersinar terang. Kata Jabir, waktu itu purnama indahnya luar biasa, bersinar begitu menawannya. Gak lama Rasul keluar daripada rumah beliau pakai baju warna merah, ada garis-garisnya. Kata Jabir bin Samurah. Kemudian Jabir melihat wajahnya Rasul. Jabir lihat lagi ke bulan purnama yang sedang bersinar. Jabir lihat, pandangi lagi wajahnya Rasul. Jabir melihat lagi pada bulan purnama yang sedang bersinar. 3 kali Jabir bandingin wajah Rasulullah bulan purnama, wajah Rasulullah bulan purnama, wajah Rasulullah bulan purnama. Apa kata Jabir di hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Syama'il Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adab al-Islamiyah?
Kata Jabir, demi Allah, wajahnya baginda Rasulullah SAW lebih indah, lebih nikmat untuk dipandangi dari bulan purnama yang sedang bersinar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu teman-teman yang dirahmati Allah. Wajahnya baginda mulia Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafaat beliau di hari kiamat kelak dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, bicara soal seputar amanah. Amanah bukan hal yang gampang untuk kita remehkan. Bahkan setiap sekecil-kecilnya amanah, dia akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan pernah geser sebelum nanti kita menjawab semua amanah yang lagi kita emban dengan sempurna. Kalaulah hari ini Allah titipin sama kita amanah, yuk seamanah mungkin kita selesaikan semua amanah yang kita emban. Kalaulah hari ini dititipi sama Allah sebuah jabatan, yuk dengan jabatan apapun yang Allah titipin sama kita, pakai untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Karena gak ada teman-teman yang dirahmati Allah, hal yang paling Allah cintai adalah kecuali seseorang yang adil dan amanah. Amanah dalam setiap hidupnya, adil dalam setiap porsi waktu yang dimilikinya. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW pernah satu ketika kedatangan tamu namanya sahabat Salman Al-Farisi sama sahabat Abu Darda. Jadi Abu Darda itu seorang sahabat Rasul SAW, kalau siang puasa, kalau malam tahajud. Abu Darda, istrinya sampai-sampai nggak pernah disentuh sama sekali. Kemudian datanglah Salman Al-Farisi. Begitu datang melihat ini Abu Darda puasa, kata istrinya, iya seperti itulah saudaramu. Kalau siang puasa, kalau malam tahajud dari ba'da Isya sampai sebelum subuh. Nggak tidur juga, nggak tidur. Sama sekali nggak tidur, langsung bablas sampai subuh. Besoknya puasa lagi. Ini Abu Darda. Tidur qailullah sebentar sebelum zuhur, tidur ba'da zuhur, gas lagi beramal, gas lagi berdagang. Ini Abu Darda. Kemudian Salman tidur di rumahnya Abu Darda. Abu Darda langsung habis isya gelar sejadah. Kata Salman, tidur dulu wahai Abu Darda, temani diriku, saya tamu di sini, kamu temani saya, kamu dapat pahala. Kata Salman Al-Farisi, wahai Salman, saya mau ibadah sama Allah nih, saya mau tahajud dari ibadah isya sampai subuh. Kata Salman, gak bisa, kamu temenin dulu, saya tidur. Kata Salman. Akhirnya ya udah, karena ini tamu, Abu Darda juga paham betul konsep ikramut duyuf, memuliakan tamu. Akhirnya Abu Darda pun tidur nemani Salman Al-Farisi yang waktu itu lagi namu di situ. Besok paginya lagi puasa sunnah. Kata Salman, batalin puasa sunnahmu wahai Abu Darda, jangan sampai orang-orang nanti menganggapnya puasa wajib. Batalin puasamu, temani saya makan. Akhirnya komplain nih Abu Darda. Waktu itu Rasul masih hidup. Abu Darda datang ke Rasulullah, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, Salman nginep tempat saya pengen puasa sunnah, disuruh batal sama Salman karena Salman minta ditemenin ya Rasulullah. Saya mau lanjut sholat tahajud pada isya sampai subuh, Salman suruh saya tidur ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Salman benar nggak kamu? Iya. Kata Salman, maksud saya begini ya Rasulullah, ini sahabat kita ini, beliau puasa terus sampai istrinya nggak pernah disentuh ya Rasulullah. Kalau malam tahajud dari ibadah isya sampai subuh, sampai lupa istrinya, nggak pernah disentuh sama sekali ya Rasulullah. Maka aku memberitahu padanya untuk beradil, berlaku adil dalam setiap porsinya masing-masing. Terus apa kata Nabi? Nabi bilang, yang benar wahai Abu Darda adalah saudaramu Salman. Yang benar itu Salman. Terus Nabi bilang begini, fa'tu kulladzi haqqin haqqo, berilah segala sesuatu sesuai porsi haknya masing-masing. Kadang kita mungkin terlalu hard worker, kerja keras banget, sampai lupa anak kita tumbuh besar, tahu-tahu gak kerasa udah masuk SD, masuk SMP, tanpa pernah kita menyentuhnya, menciumnya, menyayanginya. Kadang begitu teman-teman. Tahu-tahu anak kita gak kenal bapaknya, terlalu hard work. Boleh nggak? Boleh dalam Islam. Dan para sahabat itu pekerja keras, tapi para sahabat nggak pernah lupa mencintai anak-anaknya.
Pulang temui putra-putri kita yang usianya masih belia. Cium 4 titik pipi kanan, pipi kiri. Titik kedua, titik kening. Yang ketiga, cium ubun-ubun. Yang keempat, ciumlah punggung telapak tangan anak kita. Sebagaimana kita ingin dihargai dengan anak kita mencium punggung telapak tangan kita, seperti itu anak merasa dicintai dan dihargai ketika anak itu dicium punggung telapak tangannya. Tapi bukan berarti besok Idul Fitri semua mudik pulang kampung, Assalamualaikum mak, ya. Waduh, ini anak-anak durhaka nih, model-model begini. Ayo pak, nyo, cium. Wah, bukan begitu hadirin, nggak gitu modelannya. Tapi ini adalah dalam rangka memuliakan anak kita, putra putri kita. Kata Rasulullah SAW, laisa minna, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bukan termasuk golongan kami, man lam yarham saghirina wala yu'akkir kabirina. Bukan termasuk golongan kami yang gak sayang sama yang muda, gak hormat kepada yang jauh lebih tua usianya. Islam indah banget teman-teman. Mengajarkan arti amanah, mengajarkan arti dedikasi kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Rasulnya figur teladan dalam kehidupan, mengajarkan kepada kita semua untuk jadi orang yang benar-benar komit atas akad yang telah disepakati. Kalau memang Allah titipkan kepada kita jabatan, harta, amanah yang saat ini lagi ada dalam genggaman, ketahuilah Allah bisa cabut itu seketika saja. Karenanya balikin semua sama Allah. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 156. Apa kata Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, sesungguhnya kita ini punyanya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Balikin semua Allah. Yang punya jabatan, balikin sama Allah. Gimana caranya? Amanah dalam menjabat. Yang lagi dikaruniai harta, balikin sama Allah. Gimana caranya? Pakai harta itu untuk nolong agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang punya apapun hari ini, tunggangi semua kepunyaannya untuk meraih agama Allah. Jempol kita hari ini bisa nyeret kita ke neraka atau bisa memasukkan kita ke dalam surga. Jempol kita semudah itu. Kalau Rasul dulu bilang begini, al-muslimun, orang-orang muslim itu adalah man salimal muslim min lisani wa yadihi, atau al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang membuat muslim lainnya terselamatkan dari gangguan lisan, ucapan, wayadi, dan tangannya. Dulu mungkin tangan itu kayak memukul. Dulu tangan itu menonjok, menyikut, ngantem, antil, tak antil loh ya, ngantil gitu. Tapi zaman sekarang tangan itu adalah jempol dengan ketikannya yang sadis. Kadang ada orang buat konten, idih kontennya bla 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 bla. Ingat teman-teman, setiap komentar yang kita sematkan, kalau komentar itu ternyata muncul cacian makian di bawahnya berikutnya, kita bisa kena dosa jariyah karena kita jadi pelopor dalam keburukan. Kata Rasulullah, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, sesiapa yang dalam Islam mengawali teladan yang buruk, dia bisa panen dosa jariyah atas keburukan yang sudah pernah dia lakukan. Hati-hati dalam komen, hati-hati dalam nge-post. Bisa jadi postingan kita menginspirasi banyak orang, akhirnya orang itu terbuka, dia berubah, dia berhijrah. Bisa jadi begitu. Cuma gara-gara postingan, mampu beli, nggak mampu sabar. Jangan hidup kemakan gengsi. Akhirnya orang berubah. Iya benar juga ya, saya nggak mau lah ngutang-ngutangan, saya nggak mau riba-ribaan, saya nggak mau lah kredit-kreditan, saya nggak mau lah yang cenderung membuat saya gelisah karena selalu dihantui dengan itu. Akhirnya dia mikir ke arah sana, dia mulai yakin, iya ya, saya kan hambanya yang maha kaya. Kalau saya hambanya yang maha kaya, kenapa saya takut miskin? Akhirnya pola itu
benar-benar masuk ke relung jiwa, dijauhi semua yang menjadikan murka Allah datang. Akhirnya dia benar-benar bisa membeli sesuai dengan apa yang ia harapkan. Setiap membeli sesuatu tunai, cash keras, tunai, cash keras. Makanya ada kalimat kaifa akhafu lil faqra wa ana abdul ghani. Kenapa saya harus takut sama miskin sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya? Kadang kita sering berpikir, aduh, dapat rezeki dari mana kalau nggak kerja dari sini. Padahal dia lupa bahwa setiap orang pasti punya rezeki, walaupun tidak setiap orang punya gaji. Sebagian orang aja kan yang punya gaji, yang kerja di perusahaan, yang menjadi pegawai dari sebuah instansi kelembagaan, punya gaji dia, punya. Tapi rezeki, punya gaji dia, punya. Tapi orang lain, apakah ada yang punya gaji? Enggak. Karena kadang ada yang gajiannya harian, bayarannya harian, bukan bulanan yang diterima seperti biasanya. Tapi kalau rezeki, setiap orang pasti punya rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbah, gak ada satu binatang melata pun illa kecuali 'ala Allahi rizquha, rezekinya ditanggung sama Allah. Kalau kita mengkhawatirkan tentang rezeki, sebenarnya yang sedang kita khawatirkan adalah iman kita sendiri. Berarti belum betul-betul percaya sepenuhnya sama Allah. Karena sebenarnya Allah bilang, siapapun kamu selama kamu masih hidup, rezekimu ada dalam tanggunganku. Jangan merasa besar kepala karena saya kepala keluarga, kamu tunduk sama saya. Karena rezekimu ada di saya. Salah. Rezeki itu di tangan Allah. Quran surah 51 Az-Zariyat ayat 58. Inna Allah huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemberi rizki. Ada atau tidak adanya Anda sebagai kepala rumah tangga, kalaupun Anda mati detik ini juga, anak istri masih makan atau enggak? Pasti masih makan. Ingat kejadian beberapa bulan yang lalu ketika ada sepasang suami istri wafat di tol, anaknya masih hidup, orang tuanya wafat di perjalanan itu, bahkan Allah hapus hidupnya sebelum storynya terhapus, atau bahkan hidupnya sudah berakhir sebelum storynya berakhir. Itu jadi hikmah buat kita bahwa walaupun nanti kita wafat, anak kita tetap dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, tas kita masing-masing isinya berupa macam-macam amal. Ada yang teman-teman kuat di tahajud, ada yang teman-teman kuat di puasa, ada yang teman-teman kuat di baca Qur'annya. Tapi tas ini gimana caranya sebelum kita pulang ke hari baru Allah, ayo kita isi dengan amal soleh sebanyak-banyaknya, mumpung masih hidup. Ada yang bisa jamin gak teman-teman sampai nanti azan asar masih hidup? Gak ada. Jangan terlena dengan sehatmu, karena syarat mati tidak harus sakit. Jangan terlena dengan usia mudamu, karena syarat mati tidak harus berusia tua. Jangan terlena dengan hari esok, karena boleh jadi hari ini hari terakhir kita hidup di dunia. Ikhlas, semangat terus dalam beramal salih. Lihat kisahnya Umar, lihat kisahnya Sufyan Ats-Tsauri, lihat kisahnya Rasulullah. Amanah, 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 amanah. Jaga amanah, karena di amanah itulah Allah Subhanahu wa taala boleh jadi nanti memasukkan kita ke dalam surga yang Allah SWT. Silakan teman-teman yang dicintai Allah, indah rasanya kalau kita buka obrolan jauh lebih luas, jauh lebih santai. Kalau ada yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau mengoreksi, atau mungkin ada yang mau menambahkan, falyatafaddal alaihi mazkur. Silakan teman-teman, faddal, waktu dan tempat diaturkan. Kalau ada pertanyaan mungkin, silakan. Mau soal? Faddal, ahlan.
Mas siapa dari kota mana Mas? Dari kota Solo tapi daerah mana gitu Mas? Nama saya Hudan. Mas Hudan. Dari Sukaharja Makmur. Allah. Ahlan. Tadi kan jenengan mengutarakan di kalau rezeki kan sudah dijamin sama Allah. Cuman beberapa waktu yang lalu saya pernah baca itu di medsos juga bahwa cara rezeki itu kan ada yang dari istighfar, ada yang dari silaturahim dan sebagainya. Itu termasuk rezeki itu atau rezeki yang gimana Kak? Nah, jazakumullah Mas Hudan, semoga Allah memuliakan Mas Hudan sekeluarga besar dan seluruh teman-teman Zen Mitra Raya sekeluarga besar dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Rezeki kan ada yang lewat silaturahim, ada rezeki yang lewat istighfar. Itu gimana sih sebenarnya dalam pandangan Islam? Allah bilang rumusnya ada di Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ra'd, Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-11. Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah kedudukan satu kaum sampai mereka mengikhtiarkan kedudukannya sendiri, sampai mereka mengikhtiarkan rezeki mereka sendiri, mengikhtiarkan nasib mereka sendiri. Termasuk rezeki Allah jamin betul pintunya. Benar yang Mas sudah bilang tadi, ada yang lewat istighfar. Quran surah Nuh ayat 10, 11 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyak istighfar kamu ya, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kotamu kekeringan karena banyaknya istighfarmu, kami turunkan hujan dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Karena banyakmu kamu beristighfar, kalau kamu belum punya rezeki, amwal kami berikan harta. Wa banin, kalau kamu belum punya anak, kami berikan keturunan. Nah termasuk nih, kalau mungkin ada di antara jamaah hadirin atau anak-anak yang jamaah hadirin sekalian yang sudah lama nikah tapi belum kunjung punya anak, amalin Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu bisa, salah satunya adalah yumdidukum bi amwali wa bani. Allah hadirkan amwal, harta untukmu, atau Allah hadirkan banin, keturunan untukmu. Banyak-banyak istighfar. Itu salah satu asbab. Itu gimana tentang rezeki dijamin Allah? Ya, rezeki dijamin Allah, ikhtiar kita, itu ranah kita sebagai manusia. Sebagai owner, matok angka bisa-bisa aja, sah-sah saja. Tapi sebenarnya yang owner dalam patok yang diharuskan adalah ikhtiar manusia. Kamu harus sekarang omset 50 miliar ya. Itu bukan ranah kita, ranah Allah tentang omset. Yang bisa kita wajibkan adalah, saya wajibkan per satu orang harus ngiklanin ini produk kepada 1000 orang. Yang bisa dikerjakan ke sana. Arah kita ikhtiar yang bisa kita jangkau. Soal yang mendatangkan berapa omsetnya, berapa nominalnya, harus sekian, itu ranahnya Allah. Kita buka rumah makan. Tugasmu adalah gimana masak enak, gimana bumbunya yahut, gimana bersih, gimana lalat dan segala macam gak ada di sini, gimana pelayanannya secepat-cepatnya karena orang datang lapar pasti mau makan cepat, gak mau nunggu lama. Dan ikhtiarkan ke sana. Masalah angka-angka, sekian angka, sekian itu urusan Allah. Tugas kita adalah ranahnya manusia, ikhtiar terbaik. Maka tadi rezeki ada jalur lewat istighfar. Quran surah Nuh ayat 10, 11, 12. Ada yang lewat silaturahim. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, man yuri, sesiapa di antara kalian yang mau yubsata lahu fi rizki, diluasin rezekinya, fal yasil rahimah, hendaknya dia sambung tadi silaturahim. Makanya teman-teman, sambung silaturahim. Saya juga sambil mohon izin,
Kalau ada di antara teman-teman main ke Wonosobo, jangan sungkan kontak kami. Insya Allah apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Wonosobo kali-kali teman-teman lagi ngajak keluarganya, atau mungkin PT Zen Semitra Raya lagi liburan. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Wonosobo. Insya Allah kami, teman-teman kajian khas di Wonosobo, siap nyambut teman-teman Zen Semitra Raya biiznillah. Jadi tetap rezeki Allah yang telah menetapkan. Kadar manusia adalah ikhtiar semampu yang ia bisa lakukan. Jangan sampai kita jadi orang yang mimpinya tinggi, wah semuanya disuruh kerja nggak mau, turut disuruh bisnis yang nggak mau, turut disuruh ikhtiar lamar kerja yang nggak mau, turut tapi kalau update status semua akan indah pada waktunya. Ya begitu. Khair, ahlan. Dari Mbak di belakang, wujud soal? Hal indakum soal? Dari mas-mas lagi, wujud soal? Ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi atau mungkin ada yang mau nambahin nggak apa? Ini Mas Huda jatuhnya nambahin kita, tapi packaging nanya gitu. Hasilnya beliau sambil nambahin supaya kita dapat ilmu. Oh gini loh rezeki itu. Ahlan Mas Huda, ahlan. Saya masih bingung nih kadang-kadang dengan istilah silaturahim ya tadi ya. Nah, rahim kan kalau setahu saya kan peranakan gitu kan hubungan dengan keluarga yang sejarah gitu. Cuma kadang-kadang kalau kita main ke rumah teman nanti Mas silaturahim, nah itu betulkah kalimat seperti itu? Apa itu teman yang ikut yang Yubes atau Lisku itu apa seperti itu juga itu? Ada dua pendapat tentang silaturahim sama sila ukhuwah. Ar-rahim artinya rahim. Apa-apa yang bersumber dari rahim yang sama itu bisa disebut silaturahim. Sekarang ada juga yang berpendapat bahwa ketika kita nggak ada hubungan rahim, maka dinamakan bukan silaturahim tapi sila ukhuwah, menyambung ukhuwah Islamiyah. Rasul bilang kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi sekarang pertanyaannya, saya tadi bilang saya dari Wonosobo silaturahim ke sini. Kenapa sebutannya silaturahim? Loh, kan kita nggak ada hubungan rahim. Kakek saya bukan kakeknya mas-mas semuanya. Loh, bukankah dulu Nabi Adam tetap jadi nenek moyang kita? Nenek moyang kita Adam apa Charles Darwin? Teorinya Darwin. Ada. Nah, kalau ngambil pendapat yang pertama, kalau ngambil pendapat yang kedua, ini disebut sila ukhuwah. Saya nggak punya pertalian secara simbah atau buyut atau cangga atau mungkin di atasnya wareng dan segala macam. Tapi kalau nanti dirunut sampai atas, ya kita sama-sama anak cucu Nabi Adam. Jadi kalau ada, semoga Allah menjaga beliau, habaib, semoga Allah memuliakan beliau, keturunan cucu Rasulullah nomor 28. Anda nulis nggak apa-apa di bawahnya, cucunya Nabi Adam. Nggak apa-apa loh, memang benar kan? Teori Islam begitu. Tulis saya gitu. Siapa, apa gelarnya? Cucunya Nabi Adam yang kesekian ya. Wah, masih muskilah karena emang dari situlah asal usul kita dan dari situlah bisa disebut silaturahim. Karena kita ada hubungan rahim daripada Nabi Adam. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita mau pakai istilah yang nomor 2, pendapat nomor 2, nggak apa-apa juga boleh. Yakni tentang sila ukhuwah. Kita lagi ngapain? Sila ukhuwah, menyambung tali persaudaraan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan yang bertanya suara besar dan suruh kaum muslimin berkumpul. Barakallahu fikum. Wujud soal akhir. Ini kayak ngantuk banget. Nggak nanya tuh dua potensinya. Satu, pol mudengi. Satu lagi, pol ramudengi. Kira-kira kalau jamaah insya Allah yang pertama, saking pahamnya insya Allah. Maafis soal, nggak ada pertanyaan sama sekali. Wujud soal akhir. Alhamdulillah. Ahlan, silakan. Dari mana Pak? Kota Pak Agus dari Sumber. Ahlan Pak Agus. Tentang ayat tadi yang Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum. Kalau kaum itu sendiri yang tidak berubahnya. Itu ada yang berpendapat bahwa kaum tidak akan bisa merubah nasibnya. Itu berarti penjelasannya bagaimana? Nah, jazakumullah khairan jazak.
Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Kalau ada yang mengatakan tadi Allah nggak bisa merubah, begitu Pak atau gimana? Kaum itu sendiri yang merubahnya. Berarti kaum itu berarti bisa merubah nasibnya. Kaum itu bisa merubah nasibnya. Nah ini bicara tentang takdir ketika ditanya. Takdir bisa dirubah atau enggak? Berarti kan yang kaum itu tidak bisa merubah nasibnya. Berarti yang menentukan nasib kan Allah. Oh gitu, ya. Ada yang mendapat seperti itu. Yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah, ayat itu jangan dipotong setengah dulu ya, karena ayatnya tadi innallaha la yughayyiru ma biqaum. Allah tidak akan merubah nasibnya satu kaum. Hatta, ada kalimat sambungnya ya. Hatta, ila, min, ala, itu kalimat sambung tuh. Hatta, sampai yughayyiru, dia mau merubah bi anfusihim, dengan tangannya sendiri. Dalam arti Allah kan memberikan ini nih, Allah memberikan takdir yang sesuatu takdir pada seorang hamba. Apakah nasib bisa berubah? Jawabannya nasib bisa berubah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, kenapa kamu keluar dari situ? Itu ada taun. Kata Umar bin Khattab, aku berpindah dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan soal takdir, pertanyaannya, kan Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam dari sahih riwayat Imam Bukhari, fayanfukhu fihi ruh. Allah tiupkan ruh umur 120 hari. Wa bikatbin rizkihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Rezekinya sudah ditakar, ajalnya kapan sudah ditakar, hidupnya bahagia atau senang ditakar, amalnya bagaimana termasuk jodohnya siapa sudah ditakar. Pertanyaannya, yang ditulis Allah di Lauh Mahfuz kita tahu atau enggak? Ada nggak yang tahu? Mas tahu nggak kira-kira mas yang ditulis buat mas anaknya bakal berapa nanti? Nggak tahu. Gak ada yang tahu. Jadi gimana ceritanya kita bisa tahu kita merubah takdir kita, sedangkan yang ditulis saja kita nggak tahu. Tapi istilah merubah takdir itu memang ada, dan Umar bin Khattab pernah mengucap itu. Saya berpindah dari takdir Allah yang satu ke takdir Allah berikutnya. Ini tentang takdir ikhtiyari, takdir yang masih bisa diikhtiarkan. Ada takdir yang bisa diubah. Contoh, saya lahir dari ibu orang Solo, bapak orang Ngawi, lahirnya di Jakarta. Bisa nggak saya request hidung saya harus mancung, bibir saya harus bagaimana, kepalanya? Nah ini takdir yang sudah Allah tetapkan. Lahir di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, bentuk wajahnya bagaimana, warna kulitnya gimana, itu takdir yang nggak bisa dirubah. Tapi ada takdir ikhtiari. Dalam bab ikhtiari adalah takdir di mana kita menjemput itu dengan cara ikhtiar. Tapi soal takdir final, Allah tahu 4. Allah tahu sebelum terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, Allah tahu yang akan terjadi. Yang keempat ini belum banyak orang tahu. Dan Allah tahu sesuatu yang akan terjadi jika seandainya itu tidak terjadi. Jadi apa yang belok kiri? Nggak jadi ya, belok kanan aja. Itu begitu, Allah juga tahu. Jadi tentang nasib begitu ayahanda, Allah merubahnya, iya. Allah bisa merubah, Allah bisa menetapkan. Al-Quran juga Allah berfirman, Allah itu yathbit, Allah itu bisa merubah dan menetapkan. Tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira kita tahu nggak yang Allah rubah itu apa? Yang Allah tetapkan itu apa? Sedangkan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, muka bumi diciptakan, sudah tertulis semuanya lengkap. Sedangkan kita nggak tahu yang tertulis apa tuh. Kita ahli surga atau ahli nar, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi tugas kita ikhtiar yang terbaik. Manusia itu 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma 2 pilihan. Fujur, jadi orang durhaka, atau taqwaha, ke arah takwa. Kita tuh cuma 2 kondisi itu. Gak ada Islam itu di tengah-tengah, gak ada. Dia cuma bertakwa ya, kalau gak bertakwa ya lagi fujur. Kalau gak lagi fujur lagi bertakwa. Cuma 2 itu. Ini tentang takdir begitu. Mas Agus, semoga Allah memuliakan Mas Agus, sekeluarga besarnya dan seluruh kaum muslimin yang menunggu. Khair, jazakumullah khairan. Soal dari tulisan ibu-ibu di belakang, gimana hukumnya kalau dapat amanah dari orang lain tetapi
karena halangan maka diserahkan kepada orang lain. Mendelegasikan amanah boleh dengan akad yang jelas, jangan tidak jelas. Rasulullah SAW punya pendelegasian. Wah, ini pas banget nih kardusnya amanah. Ini produksinya ini mas, amanah ini mas. Oh, masya Allah, luar biasa. Saya kemarin ke Jogja juga minumnya ini nih, amanah. Di Jogja ada amanah, di Solo ada lagi, masya Allah. Tadi saya ngomong sama mana tadi? Amanah. Mendelegasikan amanah itu jelas. Rasulullah SAW mendelegasikan amanah kepada Mus'ab bin Umair. Wahai Mus'ab, kamu dakwahnya sebagai brand ambassador Islam untuk kota Madinah. Begitu diamanahi, terdelegasikan nih tugasnya brand ambassador dakwah. Rasul nggak datang ke Madinah, yang ke Madinah berdakwah Mus'ab bin Umair. Rasul nggak ke Mesir, walaupun nanti banyak orang-orang sahabat Rasulullah ngajar di Mesir. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, kamu brand ambassador dakwah, berdakwahlah untuk kota Mesir. Jadi pendelegasian itu boleh. Kalau yang ditanya, hukum kalau dapat amanah dari orang, tetapi karena berhalangan diserahkan ke orang lain. Jawabannya boleh, dengan catatan harus jelas akad pendelegasiannya. Jangan, aku titip karo kowe to, boh wis tak kei kono, wis tak kei kono. Wah, ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Ya, nggak mau bertanggung jawab. Kalau udah komit sama amanah, maka dia harus benar-benar pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Sahabat, mau jadi soal apa? Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada kita tutup dengan doa bersama-sama. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allah. Oh, ahlan. Silakan. Oh, lagi ditulis. Ahlan, masya Allah. Ini jadi kalau mau masyafal, ini ruang meeting serbaguna di sini, teman-teman. Total ada berapa di sini PTC sebenarnya? Maksudnya total karyawannya? Anda? 18. Sehat dan berkah Anda, semoga semakin dilimpahkan keberkahan. Oh, 22. Alhamdulillah, berkah terus, semoga Allah mudahin. Apa saja kunci-kunci pembuka rezeki? 3 kunci pembuka rezeki. 1, iman. Iman itu benar-benar yakin sama Allah bahwa Allah gak mungkin mentelantarkan kita. 2, ikhtiar. Ini kunci-kunci pembuka rezeki ini. Ikhtiar itu ya jemput bola. Iman tadi udah termasuk ya jauhi maksiat, taat sama Allah segala macam. Yang 2, ikhtiar. Yang 3, tawakal ala Allah. Kunci rezeki itu iman, ikhtiar, tawakal. Kalau teman-teman tahu, setiap orang itu bisa saja mengikhtiarkan sesuatu, tapi kucuran rezekinya nanti muncul di mana gak ada yang tahu. Ada kalimat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, Allah berikan jalan keluar. Min kharajin, makhraja, exit, tempat jalan keluar darurat yang kita nggak pernah sangka kita bakal dapat jalur itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istrinya Nabi Ibrahim, Hajar, Safa Marwah. Dalam riwayat Imam Muslim, airnya keluar dekat telapak kaki putranya Nabi Ismail alaihissalam. Gak di Safa, gak di Marwah, dekat telapak kaki Nabi Ismail, di dekat Ka'bah. Keluarnya di situ. Anda sekarang misalkan lagi ikhtiar A, B, C, X, Y, Z, belum tentu lewat situ. Bisa lewat situ, bisa nggak lewat situ. Makanya tentang rezeki itu tadi, iman, ikhtiar, tawakal. Itu kunci-kunci pembuka pintu rezeki. Tentang yang kedua, apakah kita sudah ditakdirkan masuk surga atau neraka? Jawabannya sudah. Sebagaimana hadis Bukhari dengan sanad yang sahih, kata baginda Rasulullah SAW ketika janin berusia 120 hari atau berapa bulan? 4 bulan. Ketika janin sudah berumur 4 bulan, fayanfuhu fihi ruh, Allah tiupkan ke dalam janin itu ruh. Bikatbin, kemudian malaikat diperintah sama Allah bikatbin untuk menuliskan 4 hal. 1, bikatbin rizkihi, menulis rizkinya. Yang kedua, wa ajalihi, ajalnya.
Yang ketiga wa amalihi, ini beramalnya bakal gimana nih? Yang keempat saqiyun aw sa'idun, hidupnya surga atau nanti berakhir neraka. Final sudah. Tapi kan kita nggak tahu. Lah, kita tahu nggak masuk surga masuk neraka? Lah, nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, maka tugasnya adalah beramal salih sampai titik darah penghabisan. Beramal salih sampai titik darah penghabisan. Allah tahu kok siapa yang ikhlas. Allah pantau, Allah lihat. Ketika Allah udah sangat sayang sama hambanya, insya Allah dimudahkan, dan mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Barakallahu fiik. Semoga terjawab Allah alam. Wujud soal akhar, ibu-ibu, mbak-mbak di belakang. Alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada kita dengan doa bareng-bareng. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizul ghafar ya rabbal alamin. Duh ya Allah, bila ada di antara kami punya soalan, punya permasalahan, berikan solusi terbaiknya. Ada di antara kami punya hajat, perkenankan hajat-hajatnya. Ada di antara kami sakit, sembuhkan ya Allah. Ada di antara kami sehat, jagalah kesehatan beliau ya Allah, untuk selalu dekat denganmu dalam takwa dan ketaatan kepadamu ya Allah. Ada di antara kami atau mungkin putra-putri kami belum menikah, mudahkan tahun ini segera menikah dengan pasangan yang saleh salihah. Ada di antara kami pernah menikah kemudian berpisah berganti pasangan yang jauh lebih baik. Ada di antara kami qadar Allah masyaallah sudah menikah lama tapi belum juga dikarunia putra yang saleh salihah. Ada di antara kami istrinya atau putrinya sedang hamil mengandung, mudahkan persalinannya ya Allah. Jadikan kami rakyat yang mencintai pemimpin-pemimpinnya dan dicintai oleh pemimpin-pemimpinnya. Jadikan ya Allah negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa dapat rahmat, ridha dan limpahan barokah darimu ya Allah. Izinkan kami yang belum haji belum umrah mudah tahun ini berangkat haji berangkat umrah. Izinkan di antara kami qadar Allah pernah haji pernah umrah kembali lagi ke tanah suci-Mu ya Allah, ke Baitullah. Izinkan kami semua menjadi hamba-Mu yang imannya iman bahajah, imannya istiqamah sampai kami kewafatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau jamaah pas main ke Wonosobo nanti melihat ada Taman Makam Pahlawan Wonosobo. Ke belakang sedikit dari Taman Makam Pahlawan, saya dan teman-teman kajian HAS, kami atas pertolongan Allah lagi bangun masjid untuk pemuda-pemuda ngumpul nanti di sana. Untuk banyak manfaat, mudah-mudahan bisa berpedar dari masjid sana. Namanya Masjid Muhammad Al-Fatih. Sekarang baru proses pondasi setelah kemarin alhamdulillah pembebasan lahan. Kalau mungkin ada di antara teman-teman yang berkenan mau ikut andil, punya amal jariah bangun masjid, bisa hubungin nanti mas-mas yang pakai baju merah ini, langsung bisa kasih ke beliau, atau mau langsung ke sana ngelihat langsung, silahkan, fadhal, ahlan wa sahlan. Begitu ya teman-teman. Untuk update-nya di mana? Buka TikTok Irfan Rizky HAS. Di TikTok biasanya videonya diupdate, atau di Instagram Irfan Rizky HAS video progres pembangunan masjidnya biasanya selalu diupdate, dan beberapa program kajian lainnya. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Untuk teman-teman di TikTok, kalau mau nyumbang caranya gimana? Tap link di bio ya. Kalau teman-teman di TikTok ada yang mau ikut andil, bisa tap link di bio. Begitu hadirin yang dirahmati Allah, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.